Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih bersama saya Rinza Arrahman, NIM D1A020083 dari kelas C Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang mata kuliah agroklimatologi dengan pokok pembahasan yaitu siklon dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Made Deviani Duaja, MS. Baiklah, apa itu siklon? Yuk kita simak, apa itu siklon? Siklon adalah sebuah wilayah atmosfer bertekanan rendah yang bercirikan pusaran angin yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam di belahan bumi utara dan searah jarum jam di bumi belahan selatan. Istilah siklon ini secara umum mengacu kepada berbagai variasi dari fenomena cuaca, termasuk siklon tropis, siklon ekstratropis, dan tornado. Dan pada pembahasan siklon ini, kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar siklon. Baiklah, pertanyaan pertama ialah, kenapa siklon seroja terjadi di laut? Yang kedua, hujan yang dapat merangsang tsunami. Yang ketiga, hubungan tsunami dengan hujan. Yang keempat, pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan global. Yang kelima, pengaruh gelombang panjang atau gelombang pendek dan hubungannya dengan tsunami. 6. Proses perubahan siklon ke daratan. 7. Perbedaan laut, lautan, dan samudra. 8. Siklon yang pernah terjadi di Indonesia dan di dunia. Dan yang 9 ini adalah materi tambahan, yaitu singkatan dari lambang. Yang pertama, siklon seroja terjadi di laut. Kenapa ya? Siklon seroja bisa terbentuk di permukaan laut dikarenakan di atas laut yang luas itu mempunyai suhu permukaan laut hangat. Biasanya lebih dari 26,5 derajat Celcius. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah Samudra Hindia. Akibatnya, terbentuklah kumpulan-kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Awan-awan tersebut kemudian membentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 milibar. Sementara itu, kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Akibat pertemuan suhu hangat dan tekanan udara rendah di permukaan laut mengakibatkan terjadinya siklon seroja di laut. Pertanyaan kedua, hujan yang dapat merangsang tsunami. Dalam materi kita kali ini, hujan yang akan kita bahas yaitu ada dua, yaitu hujan konvektif dan hujan frontal. Yang pertama, hujan konvektif adalah tipe hujan yang terbentuk oleh adanya perbedaan panas yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara di atas permukaan tanah tersebut. Tipe hujan ini dicirikan dengan intensitas yang tinggi, berlangsung dengan cepat, dan mencakup wilayah yang tidak terlalu luas. Udara secara alami naik ketika memanas dan mendingin ketika mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Udara dingin tidak dapat menampung kelembaban sebanyak udara hangat, sehingga uap air mengembun menjadi awan yang dikenal dengan sebagai awan cumulus. Akhirnya, awan menjadi begitu syarat dengan kelembaban sehingga hujan turun. Ini bisa terjadi di atas tanah atau air selama ada kelembaban. Ketika itu terjadi di atas lautan tropis, di mana udara dipenuhi dengan air, panas yang menyengat dapat menyebabkan arus konveksi ke atas dengan kuat. Kombinasi angin dan kelembaban dapat menciptakan badai yang sangat berbahaya ya guys. Selanjutnya hujan frontal. Hujan frontal adalah hujan yang terjadi akibat dari proses pertemuan massa besar udara dingin dan massa besar udara hangat. Pertemuan itu menghasilkan turbulensi. Diagram hujan frontal menggambarkan bagaimana udara hangat naik di atas udara dingin dan membentuk awan besar ketika dingin dan uap air mengembun. Badai petir bersamaan dengan kilat biasanya terjadi dan bertahan beberapa menit hingga hitungan jam. Biasanya hujan frontal ini terjadi di sekitaran daerah lintang sedang tempat terjadinya pertemuan dua massa yang berbeda. Hujan frontal tentunya mempunyai suatu pengertian khusus yang membuatnya berbeda dengan curah hujan lainnya. Pengertian dari hujan frontal sendiri adalah hujan yang terjadi karena akibat adanya pertemuan massa udara yang berbeda, yakni udara panas dan dingin. Karena perbedaan massa udara yang bertemu inilah, maka terjadilah pendinginan secara mendadak hingga terjadilah kondensasi yang kemudian menjadi hujan frontal. Berdasarkan dari uraian tentang hujan konvektif dan frontal, maka disimpulkan kedua hujan ini tersebut dapat merangsang proses terjadinya tsunami.
Hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan terjadinya turbulensi akibat dari pertemuan massa udara dingin dan panas. Akibatnya hal ini akan menimbulkan badai petir dan kilat, serta dapat menimbulkan gelombang tinggi yang salah satunya dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya tsunami kecil hingga menjadi tsunami besar. Dan juga dari pertemuan gelombang tinggi beserta badai petir dan kilat akan menyebabkan pusaran air yang kuat atau tornado biasanya. Dan itu juga bisa mempengaruhi tentang pembentukan atau timbulnya tsunami. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan tsunami dengan hujan. Hujan dapat merangsang terjadinya tsunami. Contohnya hujan konvektif dan hujan frontal. Terutama hujan frontal, itu bisa menyebabkan badai, petir, kilat hingga gelombang tinggi di laut, dan akibatnya dapat menimbulkan tsunami, baik itu tsunami kecil maupun tsunami besar. Dan pada saat terjadinya tsunami, biasanya sebelum tsunami terjadi diawali dengan turunnya hujan lebat di permukaan laut diikuti dengan gelombang. Oleh karena itu, hujan dapat berhubungan dengan proses terjadinya tsunami. Oke, pertanyaan selanjutnya ialah, apa sih pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan global? Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius, sehingga membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, dunia hanya akan menjadi tempat yang beku dan tidak dapat dihuni. Untuk beberapa kondisi mungkin menguntungkan, akan tetapi lebih banyak dampak merugikannya, yaitu efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida dan pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Efek rumah kaca diartikan naiknya suhu bumi. Naiknya suhu bumi bisa disebabkan oleh terperangkapnya sinar matahari gelombang panjang inframerah dan oleh gas-gas rumah kaca. Naiknya suhu ini dapat menyebabkan pemanasan global. Efek rumah kaca dapat berdampak kepada rusaknya ekosistem yang akhirnya akan memutus rantai makanan dan pengaruhnya kepada seluruh kehidupan di permukaan bumi. Contohnya, yang tadi dikatakan dapat memutus rantai makanan. Karena, misal, jika efek rumah kaca ini terlalu berlebihan, maka banyak hewan-hewan yang akan mengalami dehidrasi dan lama-kelamaan mereka akan mati. Akibatnya, mata rantai makanan akan terjadi putus. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, apa sih pengaruh gelombang panjang dan gelombang pendek serta hubungannya dengan tsunami? Gelombang panjang di sini ialah gelombang yang dimaksudkan untuk gelombang pada permukaan air laut. Yang pertama ada gelombang panjang. Gelombang panjang adalah gelombang yang periode gelombangnya terjadi di beberapa jam hingga beberapa tahun. Contohnya gelombang pasang surut dan pasang naik yang merupakan gelombang akibat dari gaya tarik benda langit terutama matahari dan bulan. Gelombang pendek adalah gelombang yang terjadi karena dibangkitkan oleh angin. Angin yang bertiup di permukaan laut selama waktu tertentu. Besarnya periode gelombang ini adalah mulai beberapa detik sampai beberapa menit. Baik angin yang bertiup ke arah darat maupun angin yang bertiup ke arah laut akan menimbulkan gelombang. Hubungannya dengan tsunami adalah jika gelombang panjang dan gelombang pendek itu terjadi dengan intensitas yang besar, hal tersebut dapat menyebabkan tsunami. Gelombang yang besar akan menyebar dengan cepat akibat dorongan angin dan arahnya akan semakin jauh. Jika intensitasnya besar dan arah angin menuju ke daratan, akibatnya gelombang besar tersebut akan menuju ke arah daratan. Hal ini juga bisa menjadi salah satu penyebab tsunami. Begitulah baik tsunami kecil maupun tsunami besar. Begitulah ya hubungannya dengan tsunami. Selanjutnya pertanyaan yang keenam nih. Proses perubahan siklon ke daratan. Kenapa ya bisa siklon itu dari lautan menuju ke daratan? Hal ini bisa kita jelaskan. Contohnya pada siklon Seroja. Suatu peristiwa yang terjadi di siklon yaitu siklon tropis Seroja yang sampai ke daratan. Siklon tropis Seroja yang menerjang wilayah Nusa Tenggara Timur. Siklon ini merupakan yang paling kuat dibandingkan dengan siklon-siklon sebelumnya. Ini terjadi karena salah satu dampak dari naiknya suhu muka air laut di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya yang tercatat sudah mencapai 30 derajat Celcius yang seharusnya 26 derajat Celcius. Suhu muka laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia, kemudian suhu udara di atmosfer meningkat dan kelembaban dan tekanan udara menjadi naik. Akibatnya terjadi aliran angin karena sifatnya siklonik. Artinya ada pusat kemudian dikelilingi oleh suhu udara yang lebih dingin, maka terjadilah aliran massa udara atau angin sifatnya siklonik. Akibatnya siklon Seroja menerjang hingga ke daratan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan yang ketujuh.
yaitu perbedaan laut, lautan, dan samudra. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi daratan dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Laut yang mengelilingi Indonesia yaitu Laut Jawa, Laut Sau, Laut Maluku, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Laut Sulawesi. Dan selanjutnya tentang lautan dan samudra. Berdasarkan beberapa referensi, ternyata lautan itu sama dengan samudra atau osean karena pengertiannya sama. Jadi pengertian lautan atau samudra adalah laut yang luas yang merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Samudra adalah bentangan air asin yang menutupi cekungan yang sangat luas. Samudra adalah kumpulan laut yang terpisah oleh benua atau pulauan besar serta memiliki massa air sekitar 70% di bumi. Ada 5 samudra di bumi, yaitu Samudra Selatan, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Oke, berikut adalah pertanyaan yang ke-8, yaitu siklon yang pernah terjadi di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, siklon yang pernah terjadi di dunia. 1. Siklon Fiaru, terbentuk di selatan Teluk Benggala. 2. Siklon Haiyan, terbentuk di timur tenggara Pohnpei, di barat Samudra Pasifik. 3. Siklon Bola di Bangladesh. 4. Siklon Vera di Jepang. 5. Siklon Mahina di Australia. 6. Siklon Ida di Amerika Serikat. Selanjutnya, siklon yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah siklon tropis Durga, tumbuh di Samudra Hindia, barat daya Lampung. Yang kedua, siklon tropis Kirili, tumbuh di Laut Arafura, selatan Papua Barat, Tual Tragat. 3. Siklon tropis Anggrek, tumbuh di Samudra Hindia Barat, daya Lampung. 4. Siklon tropis Bakung, tumbuh di Samudra Hindia Barat, daya Lampung. Siklon tropis Dahlia, tumbuh di Samudra Hindia Barat, daya Lampung, serta sampai ke selatan Jawa Tengah. 6. Siklon tropis Flamboyan, tumbuh di Samudra Hindia Barat, daya Lampung. 7. Siklon tropis Kenanga, tumbuh di Samudra Hindia Barat, daya Lampung. 8. Siklon tropis Lili, tumbuh di Laut Banda, Nusa Tenggara Timur. 9. Siklon tropis Mangga, tumbuh di Samudra Hindia Barat, daya Lampung. 10. Siklon tropis Cempaka, tumbuh di perairan selatan Yogyakarta hingga ke Jawa Tengah. 10. Siklon tropis Roja, tumbuh di Laut Sau dan Nusa Tenggara Timur. Dan ini kita masuki pertanyaan terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu singkatan dan lambang. Yang pertama, R besar sama dengan curah hujan tahunan wilayah. R kecil rata-rata curah hujan harian. T kecil rata-rata temperatur atau suhu tahunan. C kecil sama dengan konstansa. C besar H besar sama dengan curah hujan. R besar dan H besar sama dengan relative humidity. Dan yang terakhir T besar, temperature. Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang pembahasan mata kuliah agroklimatologi tentang siklon. Oke, sekian dari saya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.